Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pertemuan hari ini walaupun pertemuan perkuliahan kita masih dilakukan secara daring ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait analisis tugas. Untuk analisis tugas, berikut definisi dari analisis tugas. Analisis tugas merupakan suatu metode untuk menganalisis pekerjaan manusia atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia, kemudian apa yang dikerjakannya, kemudian dengan apa mereka bekerja, dan apa yang harus mereka ketahui, atau pengetahuan umum yang harus mereka ketahui sebelum mereka melakukan pekerjaan atau tugas tersebut. Misalnya, apa saja tugas yang harus dilakukan waktu membersihkan rumah. Ini contoh sederhananya ya. Misalnya, apa saja tugas yang harus dilakukan waktu membersihkan rumah. Analisis tugas adalah proses untuk menganalisis cara manusia melakukan pekerjaannya. Hal-hal yang mereka kerjakan, hal-hal yang mereka kenai tindakan, dan hal-hal yang perlu mereka ketahui. Nah, ini adalah definisi dari analisis tugas. Keluaran dari analisis tugas adalah perincian dari tugas yang dilakukan manusia. Ya, rincian dari struktur atau, urutan atau rentetan, ya tugas aktivitas yang mereka lakukan pada, analisis tugas tersebut. Nah, kemudian hal-hal yang mereka gunakan, rencanakan, dan urutan tindakan yang biasa dilakukan untuk menyelesaikan tugas tergantung pada teknik yang digunakan. Jadi setiap orang kan, setiap teknik punya cara yang berbeda. Misalnya dalam membersihkan rumah, apakah si A menggunakan vacuum cleaner atau si B menggunakan sapu atau cara manual dan lain sebagainya. Mengapa perlu analisis tugas? Nah, ini pertanyaannya ya. Kenapa kita perlu menganalisis sebuah tugas? Karena analisis tugas digunakan untuk memasukkan elemen manusia secara langsung pada perancangan, secara sistematis dan terbuka, sehingga dapat diperiksa secara teliti. Elemen manusia harus dioptimasi dan potensi kesalahan harus dieliminasi. Jadi, mana elemen-elemen yang menjadi penunjang harus kita optimalkan, sementara potensi kesalahan yang akan ada pada, pelaksanaan tugas tersebut itu harus dieliminasi atau diminimalisasi. Berikut istilah dalam analisis tugas, yaitu sasaran eksternal task-nya adalah kondisi sistem yang ingin dicapai manusia tersebut, misalnya menulis surat. Kemudian tugas internal task-nya adalah himpunan terstruktur dari aktivitas yang dibutuhkan, digunakan, atau dipercayai sebagai hal penting untuk mencapai sasaran dengan menggunakan perangkat tertentu, misalnya menulis perintah melalui keyboard. Aksi atau action adalah tugas yang tidak mengandung pemecahan persoalan atau komponen struktur kendali, misalnya memindahkan pointer. Rencana atau metode terdiri atas sejumlah tugas atau aksi yang disusun dalam suatu urutan. Nah, penggunaan analisis tugas. Yang pertama, manual pengajaran biasa digunakan pada proses pengajaran yang manual, di mana fungsinya untuk mengajarkan cara melakukan task, kemudian menyusun manual atau materi ajar, kemudian membantu user menjelaskan sistem ke orang lain. Nah, ini salah satu contohnya ya, contoh dari penggunaan analisis tugas, yaitu pada manual pengajaran. Bisa mengajarkan cara melakukan task, kemudian menyusun manual atau materi bahan ajar, kemudian membantu user menjelaskan sistem ke orang lain. Yang kedua, menangkap kebutuhan dan merancang sebuah sistem, di mana di sini terdiri dari contohnya yaitu memandu perancangan sistem baru, kemudian membantu perancang dalam memilih model internal untuk sistem yang sesuai dengan harapan user, kemudian yang ketiga, meramalkan penggunaan sistem baru, itu nantinya seperti apa. Yang ketiga, merancang antarmuka detail, di mana contohnya itu untuk mengklasifikasi tugas atau objek yang digunakan dalam perancangan menu. Kemudian, menghubungkan antara objek dengan aksi atau OOP. Nah, berikut kita masuk ke contoh analisis tugas. Ini seperti contoh pada kasus membersihkan rumah ya. Nah, adapun teknik yang digunakan, di sini kita bisa lihat bahwasannya si pengguna ini menggunakan penghisap debu atau vacuum cleaner. Jadi yang pertama yang dilakukan itu adalah susunan. Ini adalah poin 1 sampai 5 ini adalah susunan dari analisis tugasnya. Ya, yang pertama mengambil penghisap debu, kemudian tancapkan penghisap debu ke alat penghubung listrik. Nah, ini kita harus bisa ya memikirkan tahapan-tahapan yang relevan atau realistis dalam penyelesaian sebuah tugas. Nah, jadi
kita pastinya harus punya penghisap debu, kemudian kita harus memastikan penghisap debu tersebut tertancap ke alat penghubung listrik, kemudian kita lanjutkan membersihkan ruangan. Kemudian yang keempat, jika kotak debu telah penuh, maka kosongkan terlebih dahulu. Karena kan kalau misalkan kotak debunya sudah penuh, kita masih melanjutkan menggunakan, itu akan terjadi, bisa jadi nanti vakum cleaner-nya rusak atau akan terjadi malah masalah baru gitu kan. Masalah baru di mana nanti vakum cleaner-nya penuh kemudian membludak. Yang ada nanti debunya bertebaran kemana-mana gitu. Nah, kemudian yang kelima, pasang kembali penghisap debu dan segala peralatan pembantunya. Dalam kasus membersihkan rumah, pengetahuan yang harus dimiliki oleh user adalah pengetahuan yang pertama pastinya adalah penggunaan penghisap debu itu sendiri, ya. Kemudian pemahaman terkait penggunaan alat-alat pembantu seperti koneksi listrik dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan cara manual atau cara mengosongkan kotak debu, ya. Kemudian pengetahuan cara membersihkan lemari, ruangan dan sebagainya, ya, dalam proses pelaksanaan membersihkan rumah tersebut gitu. Nah, jadi kelihatannya tuh sederhana, tapi ketika kita kadang kan orang bisa melakukan aktivitasnya namun tidak bisa menuliskannya. Kadang ada beberapa item yang tertinggal. Jadi kita harus sangat teliti dalam membuat analisis tugas tersebut. Kemudian teknik analisis tugas dibagi menjadi 3, antara lain dekomposisi tugas, kemudian analisis berbasis pengetahuan, dan yang ketiga teknik berbasis relasi entitas. Nah, ini kita bahas terkait teknik analisis tugas, memiliki ruang lingkup yang lebih luas meliputi tugas-tugas yang melibatkan penggunaan komputer dan memodelkan aspek-aspek dunia nyata, baik yang menjadi bagian maupun tidak dalam sistem komputer. Sebagai contoh, jika dilakukan analisis tugas terhadap pekerjaan mengolah kata, maka aktivitas mengambil kertas atau dokumen, mengganti tinta printer dan memasukkan media penyimpanan juga akan menjadi bagian dari hal yang tercakup di dalamnya, ya kan? Nah, kemudian analisis tugas dikhususkan untuk mengenali kepentingan user dan cenderung mengamati perilaku yang terlihat pada user, bukan pada mengapa mereka melakukannya. Dekomposisi tugas. Jadi dekomposisi tugas itu adalah memisahkan tugas ke dalam urutan subtugas, bertujuan untuk menjelaskan aksi yang dilakukan manusia, menstrukturkan tugas di dalam hierarki subtugas dan menjelaskan urutannya dari setiap sub-subtugas tersebut. Nah, hierarki task analisis atau HTA adalah metode yang ekonomis dalam pengumpulan dan pengorganisasian informasi karena analis hanya perlu mengembangkan bagian dari hierarki yang dibutuhkan dan memungkinkan analis memfokuskan diri pada aspek penting dari tugas dalam konteks keseluruhan task. Jadi ini akan kita bahas di slide berikutnya. Kelemahan HTA ini adalah bahwa analis perlu mengembangkan pengukuran keterampilan untuk menganalisis tugas secara efektif, dan teknik ini bukanlah prosedur yang sederhana yang dapat diterapkan secara cepat dan keterampilan tersebut dapat diperoleh dengan cepat melalui latihan. Jadi semakin sering kita melakukan latihan, maka akan keterampilan kita dalam mengolah HTA ini akan semakin terlatih. HTA harus dijalankan mulai dari tingkat manajer, engineer, dan staf operasi lain, dan perlu dilakukan secara urut untuk menjamin kelengkapan informasi sekaligus untuk mengkonfirmasi apakah HTA telah sesuai dengan kebutuhan manajerial atau belum. Fokus dari HTA adalah penggunaan teks dan diagram untuk menunjukkan hierarki dan perencanaan untuk menjelaskan urutan. Sebagai contoh, deskripsi tekstual HTA dalam rangka membersihkan rumah ya. Berikut susunan dari HTA-nya. Yang pertama, keluarkan penghisap debu. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu tadi susunan tugas, analisis tugas yang harus dilakukan pada kasus membersihkan rumah, kita lanjutkan ke pembuatan HTA-nya. Yang pertama, keluarkan penghisap debu. Yang kedua, sesuaikan semua alat yang harus ditancapkan. Yang ketiga, bersihkan ruangan. Nah, bersihkan ruangan ini bisa kita jadikan sub, ya, sub diagramnya. Di mana untuk membersihkan ruangan ada beberapa ruangan yang harus kita bersihkan, misalnya seperti itu. Misal membersihkan ruang utama, ruang tamu, ruang kamar tidur. Nah, biasanya kan kalau untuk strukturnya ini bisa berbeda. Ada yang melakukan pembersihan kamar tidur dulu disapu, kemudian dikumpulkan ke tengah ke tengah sampah-sampahnya.
dari kamar tidur orang tua, kamar tidur anak, kemudian baru selanjut itu kita lanjut ke membersihkan ruang tamu, baru setelah itu ruang utama, gitu. Dan keempat, jika kotak debu sudah penuh, kosongkan terlebih dahulu, baru kita nanti melanjutkan aktivitas selanjutnya. Misalnya kotak debunya udah penuh di saat kita membersihkan ruang tamu, ya otomatis kita berhenti dulu, kita buang dulu, kemudian baru kita lanjutkan membersihkan ruang utama. Yang kelima, letakkan penghisap debunya dan segala peralatan pembantunya di posisi semula atau di tempat yang seharusnya. Nah, ini adalah contoh HTA dalam membersihkan rumah. Perencanaan HTA dalam rangka membersihkan rumah. Rencana 0, kerjakan 1, 2, 3, 5 dalam urutan ketika kotak debu penuh, kerjakan 4. Nah, ini dia ya. 1, 2, 3, 5. Kalau kotak debunya penuh, kita lakukan yang keempat, kemudian kita lanjutkan lagi. Rencana 3, kerjakan sembarang dari 3.1 yang tadi. Posisi membersihkan ruangan tadi, ruangan yang ada. Ya, mau 3.A, 3.B, dan 3.C duluan terserah, disesuaikan. Nah, 3.1, 3.2 atau 3.3 dalam sembarang urutan tergantung pada ruang mana yang butuh dibersihkan terlebih dahulu. Nah, untuk membangkitkan hierarki tugas, yang perlu dilakukan adalah dapatkan daftar semua tugas, kemudian dikelompokkan tugas ke dalam level tugas yang lebih tinggi, yang paling rumit dulu. Kemudian dekomposisi level tugas terendah lebih lanjut. Aturan pemberhentian atau stopping rules, bagaimana kita tahu kapan kita harus berhenti? Apakah kosongkan kotak debu sudah cukup? Jika belum, lanjutkan lagi. Tujuannya yaitu untuk memperluas hanya pada tugas yang relevan saja. Biaya kesalahan, nah ini pada konsep yang lebih rumit atau tugas yang lebih rumit ya. Tapi kalau untuk proses pembersihan rumah kayak tidak perlulah ya. Kita menghitung untuk biaya kesalahannya. Nah, berikut HTA merupakan suatu tata bahasa untuk menjelaskan urutan-urutan tugas yang dikelompokkan, yang dilakukan dengan menguraikan kalimat ke bentuk huruf-huruf, kata benda, kelompok, kata benda, dan sebagainya. Contoh, keluarkan vakum cleaner. Ini adalah kegiatan pertama, peralatan pembantunya kegiatan kedua, kemudian membersihkan ruangan utama, ruangan tamu, kosongkan kotak debu, kemudian bersihkan kamar tidur, ini termasuk kepada kegiatan ketiga. Nah, kemudian kita bikin subnya, 31, 32, 33. Kosongkan kotak debu ini adalah kegiatan keempat, letakkan vakum cleaner itu adalah kegiatan kelima. Nah, jadi kenapa di sini di antara membersihkan ruangan ini ada pengosongan kotak debu, barangkali pada saat kita membersihkan ruangan tamu, kotak debunya penuh. Jadi kita harus melakukan aktivitas yang keempat dulu sebelum kita melanjutkan ke membersihkan kamar tidur gitu. Ini adalah contoh diagramnya. Nah, diagram aktivitas. Nah, kemudian catatan, garis di bawah kotak berarti tidak ada lagi perluasan lebih lanjut. Nah, kemudian perencanaan bisa ditulis di tempat lain, misalnya di samping diagram. Misal, rencana awal kita itu adalah membersihkan rumah, ya. Kemudian kita turunkan komponennya tadi, kegiatannya tadi, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian kita pada pelaksanaan yang ketiga, pada saat kita membersihkan rumah, itu ada subnya lagi, maka kita turunkan. Ya, kita turunkan. 31, 32, 33. Nah, di sini bisa kita lihat ada garis tebal di bawahnya ya, kecuali yang nomor 3. Berarti di sini udah ada ketentuannya, garis di bawah kotak berarti tidak ada lagi perluasan lebih lanjut. Karena ini di garis tebal, maka untuk kegiatan 1, 2, 4, dan 5 itu tidak ada sub kegiatannya. Jadi yang ada hanya di nomor 3, kegiatan nomor 3. Nah, kemudian perencanaannya kita tulis di samping sini. Nih, rencana 3, kerjakan sembarang dari 31, 32, atau 33 dalam sembarang urutan tergantung pada ruang mana yang butuh dibersihkan terlebih dahulu. Nah, ini rencananya harus di luarnya saja. Di samping garisnya nggak apa-apa. Ini cara membuat diagramnya. Analisis berbasis pengetahuan dimulai dengan mendaftar semua objek dan aksi yang terlibat dalam tugas dan kemudian membangun taksonominya. Dan hal ini mirip dengan deskripsi hierarki yang dilakukan pada bidang biologi. Misalnya, hewan digolongkan menjadi invertebrata dan vertebrata. Hewan vertebrata adalah contohnya ikan, burung, reptil, amfibi, mamalia, dan seterusnya.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memahami pengetahuan atau knowledge yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut dan dapat digunakan untuk membantu membuat materi pengajaran dan menilai jumlah pengetahuan pada tugas yang berbeda. Jadi kalau kita tidak tahu kelompoknya, bagaimana caranya kita mau melanjutkan penugasan tersebut gitu. Misal nih, saya minta saudara untuk ngeprint ngeprint file misalnya gitu kan. Kalau misalkan saudara tidak pernah sebelumnya apa namanya, melakukan print atau ngeprint sebelumnya tidak pernah ngeprint, ya otomatis saudara tidak punya pengetahuan tersebut, ya saudara harus cari tahu dulu pengetahuannya, boleh dari YouTube, dari Google, atau tanya dengan teman sebelah yang sudah pernah melakukan proses ngeprint data tersebut. Jadi memang sebelum kita melakukan sesuatu kita harus ada pengetahuannya, ya. Jadi kalau kita dalam kita berargumen pun kita harus ada pengetahuan gitu. Jadi kalau kita nggak punya pengetahuan lebih baik kita diam, ya. Jadi nggak usah asal jeplak gitu. Kalaupun saudara pengen ngomong apa yang ada di pikiran saudara, saya cari dulu referensinya, ya beberapa referensi. Kemudian sekiranya mungkin ini yang bisa saya jawab, ya dijawab gitu. Tapi kalau saudara tidak punya pengetahuan di dalamnya, lebih baik diam gitu ya. Kalau misalkan emang nggak tahu ya bilang aja, "Bu, saya nggak ngerti nih," gitu. Jangan asal sosok ngerti padahal nggak ngerti gitu. Contoh lain pembuatan taksonomi untuk sistem kendali pada mobil. Nah, ini sistem kendali pada mobil ya. Ada kemudi, ada mesin kecepatan langsung transmisi, kemudian ada lampunya, ada wiper, kemudian ada temperatur ruang, parkir, dan lain-lain. Ini contoh dari sistem kendali pada mobil. Nanti setelah ini kita akan ada tugas. Ini taksonomi kendali mobil. Pembuatan taksonomi sistem kendali pada mobil di atas cukup mudah, yaitu dengan melakukan pengamatan dan kemudian mendaftarkan semua hasil pengamatan kita tadi. Nah, ini dia yang hasil pengamatan yang sudah kita daftarkan tadi, berdasarkan pengetahuan yang kita peroleh ya. Jika analisis diperluas ke masalah pengemudian mobil, maka akan diperlukan objek tambahan, seperti instrumen, misalnya speedometer, kunci mobil, sabuk, pengaman, marka jalan, mobil yang lain, dan sebagainya. Seperti pada HTA, sulit untuk mengetahui kapan harus berhenti, oleh sebab itu perlu adanya suatu aturan penghentian. Jadi kita yang menentukan kapan rule stopping harus dilakukan. Prosedur yang terbaik adalah dengan mendaftar semua item dan memilih mana yang diperlukan dan mana yang tidak sehingga harus dihapus. Kemudian dikelompokkan kembali ke dalam objek yang serupa. Nah, ini struktur yang dibangun dapat berbeda, misalnya menurut pandangan pengendara mobil, rem dan gas melakukan tugas yang berhubungan walaupun tidak terkoneksi secara mekanik. Ya, rem tangan digabungkan dengan pengunci pintu pada aspek parkir, padahal perlu juga dibuatkan kategori baru yaitu instrumen rem bersama dengan rem kaki. Nah, ini nih anak-anak otomotif nih paham nih maksud dari analisa tugas pada kendali mobil, taksonomi kendali mobil. Oke, ini saya rasa nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian, nah ini juga. Nah, ini Task Analysis for Knowledge Description, disingkat dengan TAKD. TAKD mempunyai aturan keunikan yang menuntut TKD yang lengkap dan membedakan dua objek yang spesifik. Karakter, nah ini contoh karakter ini, garis miring, digunakan untuk mempresentasikan pencabangan N, sedangkan karakter lurus digunakan untuk SOR, dan karakter buka kurung kurawal digunakan untuk OR. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bentuk SOR, cekung, mangkok adonan, mangkuk hidangan, panci, bergagang, mangkuk sup, gelas. Nah, ini maksudnya ini adalah pilihan-pilihan alat yang akan kita gunakan dalam memasak. Nah, ini. Atau penyiapannya boleh mangkok adonan menggunakan piring atau papan talenan, kemudian tahap memasak kita menggunakan wajan bergagang. Jadi ini semacam pemilihan penentuannya dulu
mangkok apa yang akan kita gunakan pada saat kita memasak. Nah, piring cekung ini dia ya contoh-contohnya. Kemudian untuk piring ceper, ya ini talenan, wajan bergagang dan lain sebagainya. Nah, ini proses tahap penyiapan kita menggunakan mangkok yang mana, kemudian tahap memasak kita menggunakan mangkok yang mana, kemudian tahap santap makan kita menggunakan mangkok yang mana, disesuaikan. Kini tiap objek dapat direpresentasikan dengan jejak khusus dalam hierarki yang disebut dengan Knowledge Representation Grammar atau KRG. Ya. Oke, ini bisa saudara baca dan pahami pada saat kita membuat tugas nanti. Nah, aturan keunikan tidak selalu harus dipenuhi secara kaku, terutama pada hierarki sederhana yang tidak terlalu kompleks yang mengandung pencabangan and, or, atau sort. Secara umum, aturan keunikan ini lebih berfungsi sebagai pengecek informasi apakah suatu objek dapat dibedakan dengan yang lain. Pembuatan taksonomi sederhana untuk suatu aksi serupa dengan yang dilakukan terhadap objek, misalnya pekerjaan dapur ya. Ini pada proses penyiapannya kita mengulek kemudian mencampur semua jenis masakan gitu. Nah, kemudian pada prosesnya kita menggoreng bisa dilakukan secara menggoreng, merebus atau membakar. Kemudian pada proses santap makan kita bisa menuangkan makanannya, kemudian kita memakan, kemudian setelah makan kita butuh minum gitu. Jadi taksonominya seperti itu gitu. Analisis yang sama seperti yang dilakukan pada objek juga dapat dilakukan pada hierarki aksi. Seperti apakah taksonomi ini sudah cukup lengkap atau belum sesuai dengan tujuan pembuatan, apakah telah memenuhi aturan keunikan dan sebagainya. Ya. Kemudian taksonomi aksi lebih menekankan pada pengklasifikasian menurut karakteristik yang umum dan kemiripan tugas sederhana. Oke. Nah, ini untuk teknik berbasis relasi entitas, teknik berbasis relasi entitas ini biasanya berasosiasi dengan basis data pada model database entitas, mewakili sistem, contoh tabel, dan atribut pada analisis tugas, menekankan pada objek, aksi, dan hubungan di antaranya. Jadi teknik ini mirip dengan analisis berbasis objek, tetapi mengikut sertakan entitas non-komputer dan penekanan pada pemahaman domain, bukan implementasi. Teknik ini juga melakukan pengklasifikasian atau cataloging dan pengujian pada objek dan aksi, namun lebih dititik beratkan pada relasi antara aksi dan objek daripada kemiripannya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini contoh dari objek, kemudian aksi. Ya. Nah, kemudian ini pembagian objeknya. Ini pembagian objeknya. Gitu. Oke. Sumber informasi dan pengumpulan data pada analisis tugas itu memungkinkan membuat suatu struktur data mengenai tugas dan hasilnya akan baik jika didukung oleh sumber daya yang baik pula. Proses analisis data tidak semata-mata mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasikan data, dan merepresentasikan hasil, namun kadangkala kita harus kembali melihat sumber data tersebut dengan pertanyaan dan cara pandang yang baru. Jadi tidak monoton gitu ya. Harus kita selingi dengan pertanyaan atau cara pandang yang baru. Kemudian pada proses dokumentasi yang pertama, dokumentasi yang ada pada suatu organisasi misalnya buku manualnya, buku instruksi kerjanya, kemudian materi training dan sebagainya yang mereka peroleh. Dokumen ini umumnya berfokus pada item tertentu, misalnya informasi mengenai fungsi peralatannya itu seperti apa, kemudian tidak bagaimana peralatan tersebut digunakan. Jadi lebih kepada fungsi dari peralatan tersebut. Selain itu, terdapat juga dokumen peraturan perusahaan dan deskripsi tugas yang memberikan informasi mengenai tugas tertentu dalam konteks yang lebih luas. Jadi, setiap struktur yang ada pada organisasi itu punya tugasnya masing-masing atau job desk-nya masing-masing. Nah, terdapat dua bentuk manual, yaitu manual dan dokumentasi, manual konseptual. Di mana manual dan dokumentasi ini prosedur manual dengan melakukan deskripsi HTA berguna bagi pemula atau jika domain terlalu sulit dan diasumsikan semua tugas telah diketahui. Kalau untuk manual konseptual, pengetahuan atau analisis berbasis entitas atau relasi dan baik untuk tugas yang open-ended atau terbuka untuk umum gitu. Observasi. Nah,
Untuk observasi langsung, baik secara formal maupun informal, perlu dilakukan jika ingin mengetahui kondisi dari pekerjaan tugas tersebut. Jadi kita langsung melihat pada tempat penelitian yang akan kita buatkan analisis tugasnya, bagaimana budaya kerja mereka di sana gitu kan. Nah, makanya kita harus melakukan observasi. Kemudian wawancara, bertanya kepada seseorang yang ahli pada bidang tugas yang akan dianalisa gitu. Jadi misalnya kita mau menganalisis tugas seorang spesialis penyakit jantung, ya otomatis kita harus bertanya langsung, mewawancarai langsung si dokter jantung gitu. Jangan yang lain gitu ya. Jangan dokter umum karena itu akan berbeda pendapat. Pengetahuannya juga akan lebih dalam ketika kita bertanya dengan si ahli jantung. Nah, ini analisis awal. Setelah datanya diperoleh, untuk tahap awal dilakukan dengan mendaftarkan objek seperti tadi, kemudian dan aksi dasar dengan menelusuri dokumen yang ada. Dokumen-dokumen yang sudah kita peroleh nih sebagai pengetahuan dasar kita dalam membuat analisis tugas. Pengurutan dan klasifikasi, beberapa analisis melakukan pengurutan dan klasifikasi sendiri, namun ada juga yang dibantu oleh ahli berdasarkan bidang analisisnya. Oke, jadi bisa kita buat sendiri atau dibantu oleh orang yang berpengalaman. Gitu, supaya hasilnya lebih maksimal. Hasil dari analisis tugas adalah bentuk perincian dari tugas yang dilakukan, teknik dan alat yang digunakan, serta rencana dan urutan aksi untuk melakukan tugas tersebut. Contoh dari penggunaan hasil analisis tugas misalnya manual dan pengajaran. Ini untuk contoh pada manual dan pengajaran. Struktur hierarki yang dimiliki oleh HTA dapat digunakan untuk menyusun manual atau bahan pengajaran. Bentuk how to do, ya kan, bagaimana kita akan melakukannya dapat digunakan sebagai bahan pelatihan tingkat dasar. Sedang yang lebih mahir memerlukan struktur konseptual yang lebih baik, misal dengan teknik berbasis pengetahuan. Oke, kemudian berikut pendefinisian kebutuhan dan perancangan sistem. Nah, analisis tugas memberikan kontribusi pada proses pendefinisian kebutuhan dan perancangan sistem. Analisis tugas terhadap sistem yang sudah ada akan membantu pendefinisian kebutuhan dalam hal yang pertama objek dan tugas apa saja yang ada di sistem lama yang akan diakomodasi di sistem baru tersebut gitu. Kemudian fitur apa yang akan diperbarui? Apakah akan mengotomasi seluruh tugas atau fungsi spesifik tertentu? Ya. Kemudian jadi di sini ada pemilihan nih, objek dan tugas apa saja yang ada di sistem lama yang akan kita akomodasikan kepada sistem baru nantinya. Kemudian fitur apa yang akan kita perbarui? Apakah akan mengotomasi seluruh tugas atau fungsi spesifik tertentu saja? Nah, itu kita tentukan di pendefinisian kebutuhan dan perancangan sistem. Pada perancangan yang lebih tinggi, analisis tugas juga dapat membantu perancang menentukan model internal sistem yang sesuai dengan keinginan user, serta dapat digunakan untuk meramalkan penggunaan sistem ke depannya itu bagaimana. Ya, lanjut. Nah, berikut perancangan detail interface. Taksonomi tugas dapat digunakan untuk merancang menu. Tugas utama dapat dijadikan menu utama, dan sub di bawahnya menjadi sub menu yang berkaitan, saling berhubungan satu sama lain. Tampilan menu alternatif dapat disesuaikan dengan tugas dan peran dari menunya. Nah, kemarin kita sudah pernah membahas terkait menu ya, pembuatan menu pada perancangan tampilan. Oke, saya rasa demikian paparan saya terkait hasil materi analisis tugas. Nah, kemudian boleh saudara nanti baca kembali ya modul-modul yang sudah saya berikan. Kemudian kerjakan tugas-tugas yang sudah saya berikan juga dengan baik, dengan semaksimal mungkin gitu. Manfaatkan kelompok yang sudah ada karena ini bisa didiskusikan dengan tim kelompoknya. Atau nanti kita bisa buka pertanyaan di forum e-learning atau di grup WA yang sudah kita miliki. Terima kasih. Dan saya tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.